Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Li ahlil khairi jannatun wa nu'ma walil kufari idrakun nakali wala yafnal jahim walal jinanu wala ahluhuma ahlu thiqali yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa idrakin wa darbin min mithali fayansawnan na'ima idra'ahu fayahusrana alil i'tizali. Li ahlil khairi, bagi orang yang melakukan kebaikan. Bagi orang yang melakukan kebaikan, jannatun, mendapatkan surga. Jannatun, mendapatkan surga. Beberapa surga, sebab surga di sini adalah jamak dan surga kelak di akhirat nanti juga ada banyak. Wa nu'ma, dan kenikmatan-kenikmatan. Walil kufari, dan bagi orang-orang kafir. Dan bagi orang-orang kafir, idrakun nakali, akan menemukan balasan atau siksaan. Idrakun nakali, akan menemukan siksaan. Wala yafna, dan tidak akan rusak. Wala yafna, dan tidak akan rusak al-jahimu, neraka jahim. Neraka jahim. Walal jinanu, dan tidak akan rusak surga. Begitu pula dengan surga tidak akan rusak. Semuanya akan kekal abadi. Wala ahluhuma, dan juga tidak penduduknya. Dan juga tidak penduduknya. Penduduk neraka, penduduk surga juga tidak akan musnah, tidak akan meninggal. Siapa penduduk neraka dan surga itu? Ahlu thiqali, yaitu jin dan manusia. Ahlu thiqali, yaitu jin dan manusia. Arti thiqal aslinya adalah berat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jin dan manusia berat atas dosa mereka. Nah, makanya thiqal, berat. Yarahu, akan melihatnya. Yarahu, akan melihatnya. Melihat siapa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melihat? Al-mu'minuna, para orang-orang mukmin. Para orang mukmin. Al-mu'minuna, para mukmin. Bi ghairi kaifin, dengan tanpa cara. Dengan tanpa cara. Wa idrakin, dan tanpa menemukan. Wa idrakin, dan tanpa menemukan. Wa darbin, dan contoh. Wa darbin, dan contoh. Min misalin, dari perumpamaan. Dari perumpamaan. Fayansawna, lalu mereka lupa. Fayansawna, lalu mereka lupa. Orang-orang mukmin yang telah masuk surga dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan lupa. Lupa apa? An-na'ima, kenikmatan. An-na'ima, kenikmatan. Idra'auhu, karena mereka telah melihatnya. Karena mereka telah melihatnya. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka telah melihatnya. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Saking nikmatnya menatap Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan surga yang sangat dahsyat itu, mereka melupakannya. Sebenarnya apa? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Faya khusrona,
maka rugi sekali. Faya khusrana, maka rugi sekali. Ahli i'tizali, orang-orang Mu'tazilah. Ahli i'tizali, orang-orang Mu'tazilah. 4 nazam di sini menjelaskan tentang bahwasannya orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang mukmin, akan mendapatkan balasannya. Begitu pula orang-orang kafir, mereka juga akan mendapatkan balasannya. Yang mana di sini telah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang berbuat baik itu siapa? Apakah orang yang bersedekah? Apakah orang yang selalu dermawan? Apakah orang segini? Mereka berbuat baik, namun kebaikan tersebut akan direken Allah Subhanahu wa taala dan dianggap Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam hatinya mempunyai keimanan. Maka dari itu, kebaikan ketika dipondasi dengan keimanan itu akan ternilai. Namun ketika kebaikan tanpa adanya keimanan itu sama halnya tidak ada. Seperti halnya orang mengumpulkan nominal 0000, banyak sekali. Kebaikan itu seperti itu. Isinya adalah 0000. Akan tetapi yang menentukan di hari kiamat kelak adalah nominal 0 ini sangatlah banyak, itu bisa bernilai ketika ada angka di depannya. Ketika ada angka 1, 2, 3 sampai 9 sebelum 0 tersebut. Nah, itulah keimanan kita. Itulah keimanan yang akan menjadikan sebuah amal tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang kafir, amal mereka walaupun beramal baik di dunia tidak dianggap di akhirat kelak ketika mereka meninggal dengan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu di sini li ahlil khairi jannatun, bagi orang yang berbuat baik, yaitu adalah mereka orang-orang mukmin, mereka orang-orang yang beriman. Sebabnya dengan keimanan tersebut kebaikan mereka akan dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kalau orang kafir, walil kufari idrokun nakali. Akan tetapi sebaik-baiknya orang kafir di dunia, di akhirat kelak tidak akan mendapatkan kecuali siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin di dunia mereka tetap dikasih kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dibalas di dunia. Iya benar. Ketika orang kafir itu dermawan semisal, mungkin mereka di dunia akan kaya. Seperti itu. Itu adalah sifat rahman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika penduduk surga, yaitu orang-orang baik, telah di surga, dan orang yang berbuat keburukan, orang kafir, telah di neraka, mereka berdua tidak akan musnah, seperti halnya surga dan neraka tidak akan musnah, kekal abadi. Wala yafnal jahim walal jinanu wala aluhu ma'alu thiqali. Neraka, surga, dan penduduknya akan kekal abadi. Akan kekal abadi. Arti daripada kekal abadi surga dan neraka serta penduduknya itu berbeda halnya dengan kekal abadi Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat Allah adalah bersifat baqa, kekal abadi. Tidak ada kemusnahan dan kerusakan baginya. Di sini berbeda. Kalau sifat kekal abadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan tersendirinya. Dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah mempunyai sifat baqa. Melainkan kalau surga dan neraka serta penduduknya itu kekal abadi karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, ya enggak. Namun Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, di dalam firman-Nya sudah menfirmankan bahwasanya surga neraka penduduknya itu akan kekal abadi selama-lamanya.
selama-lamanya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa orang yang disiksa, orang kafir masuk neraka itu akan ke neraka selama-lamanya? Padahal di dunia itu amalnya kan cuma mungkin 60 tahun, 100 tahun, terbatas gitu kan. Kenapa kenapa siksaannya selama-lamanya? Padahal di dalam syariat itu kan amal akan sesuai dengan balasan, akan sesuai dengan amalnya. Begitu juga orang muslim. Ketika dia muslim di dunia, hidupnya terbatas, amalnya juga terbatas. Kenapa balasannya akan terus menerus dan kekal? Sebabnya, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan dia hidup kekal abadi di dunia, entah itu orang muslim atau kafir, dia akan terus menerus seperti itu. Maka dari itu, ketika dia meninggal dan dia dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amalnya, akan kekal abadi. Karena apa? Karena ketika dia hidup, kok semisal dia hidup kekal abadi, dia akan terus menerus melakukan amal tersebut, entah itu baik atau buruk. Maka dari itu balasannya juga kekal abadi. Nah, ketika orang mukmin akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan yang mana selain kenikmatan surga. Apa itu? Kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa idrakin wa darbin min mithali. Kenikmatan yang paling luar biasa antara kenikmatan surga, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Tanpa cara. Kok bisa? Tanpa cara, tanpa kita bagaimana begini. Gak ada perumpamaan sama sekali. Sebabnya sudah dijelaskan dalam firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu mereka mempunyai wajah yang bersinar dan kepada Tuhannya mereka akan melihat. Namun melihat di sini tanpa cara, tanpa menemukan dan tanpa perumpamaan. Kok bisa seperti itu? Sebabnya di sini idrak. Mana idrak adalah bila idraki hakikatihi, dengan tanpa menemukan hakikat Allah itu bagaimana, hakikat Tuhan itu bagaimana. Alama huwa alaih. Kita tidak bisa menemukan, tidak bisa menangkap bagaimana kenyataan Tuhan. Dan pula kita tidak bisa membayangkan wadarbin min misali, jenisnya bagaimana, macamnya bagaimana, bentuknya bagaimana, tidak bisa. Bila nau'ain min misalin ay tasyabuh, tidak ada penyerupaan sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa dalam semuanya, dalam sifatnya, dalam kesemuanya, sehingga sifat tersebut tidak akan menarik keserupaan yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi ar-ru'ya ghairu munafi liqauli ta'ala. Dan di sini penglihatan di sini itu tidak menafikan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kita tahu dalam Al-Qur'an menyebutkan penglihatan ini, la tudrikuhul absar, Allah tidak akan bisa ditangkap oleh mata ini, indera ini. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat kita, bisa memandang kita. Yang mana firman ini dibuat tendensi oleh orang Mu'tazilah mengatakan orang-orang mukmin tidak akan bisa melihat baik di dunia maupun di akhirat, di surga kelak. Nah, itu adalah pendapat mereka. Namun pendapat kita mengatakan bahwasanya
kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka akan melihat. Nah, ini adalah dalil kita. Maka dari itu ketika kita menggunakan dalil, jangan cuma melihat satu ayat aja. Di sana masih ada banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Maka dari itu faya husrana al-tizali. Rugi sekali orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat merugi sekali. Semoga kita menjadi penduduk surga dan akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.